Selamat pagi, saya ucapkan kepada Miss Mutiara dan Pak Kristan selaku dosen dari mata kuliah Karakter Building Pancasila. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Luna Marieta sebagai mahasiswi dari jurusan akuntansi atau accounting dari BINUS Online Learning dengan NIM yaitu 280251790. Hari ini saya akan melakukan presentasi dengan mengangkat judul dari laporan kelompok 5 yang juga menjadi kelompok saya atau saya salah satu anggota dari kelompok 5, yaitu analisis kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 di Indonesia. Saat ini kita telah masuk pada bagian latar belakang, di mana sesuai dengan judul yang saya sempat jelaskan sebelumnya, bahwa pada laporan sekaligus pada presentasi hari ini akan berfokus pada PPN atau pajak pertambahan nilai yang didefinisikan sebagai suatu bentuk pajak yang dikenakan atau dibebankan kepada konsumen maupun pelanggan yang melakukan transaksi pembelian terhadap barang maupun jasa tertentu. Adapun yang melatar belakangi dipilihnya judul ini adalah adanya rencana yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan tarif PPN pada tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang terpengaruh akibat pandemi COVID-19, di mana adanya kenaikan tarif PPN ini dirasa akan memberikan potensi atau memperlambat terjadinya tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 1 lebih tepatnya, yaitu tanpa kemiskinan, yang berfokus untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan. Berikut merupakan rumusan masalah dari laporan kelompok 5, yaitu yang pertama, rumusan masalah 1 mengenai bagaimana dampak kenaikan dari PPN 11% menjadi 12% terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua adalah apakah kenaikan PPN memberikan pengaruh terhadap pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals tujuan 1, yakni tanpa kemiskinan di Indonesia. Serta yang ketiga yaitu indikator apa saja yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan kenaikan PPN dengan tingkat kemiskinan. Berikut merupakan hasil temuannya di mana kelompok 5 melibatkan adanya dua proses. Yang pertama adalah peluncuran dari kuesioner yang mendapatkan kurang lebih 15 responden. Dan yang kedua adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berbeda dari setiap anggota kelompoknya. Bisa mulai diamati pada diagram lingkaran di sisi sebelah kanan atas, di mana pada diagram ini mengulas informasi mengenai kelompok yang mengalami dampak akibat kenaikan tarif PPN, yaitu dapat diketahui bahwa kelompok yang paling terpengaruh berdasarkan atas responden kuesioner adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Setelah itu kita dapat berpindah untuk menganalisis dari diagram yang ada di kiri bawah, di mana memuat informasi mengenai apakah kenaikan PPN mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan banyak jawaban dari responden yang mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN sangat memberikan pengaruh. Melalui kedua diagram ini, maka dapat diketahui bahwa kenaikan tarif PPN atau rencana yang diluncurkan oleh pemerintah memberikan pengaruh terhadap perekonomian dari Indonesia, sekaligus kesejahteraan dari masyarakat terhadap semua lapisan masyarakat, terutama mereka dengan penghasilan rendah. Tidak sampai di situ, adanya kenaikan tarif PPN juga menyebabkan terjadinya penurunan terhadap daya beli masyarakat, entah itu pada produk yang
bersifat kebutuhan dasar atau esensial maupun produk yang sifatnya keinginan atau cenderung ke ranah non-esensial, di mana hal tersebut juga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi masyarakat, di mana mereka akan cenderung memilih atau membeli produk, jasa, maupun barang yang cenderung lebih murah. Berikut ini saya juga telah melampirkan hasil dari video wawancara narasumber yang telah saya lakukan sebelumnya, di mana melalui wawancara ini juga menunjukkan hasil yang sepadan dengan kuesioner yang telah diolah oleh kelompok kami, yaitu pengaruh dari kenaikan tarif PPN yang menyebabkan penurunan kesejahteraan terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka dengan penghasilan menengah ke bawah, sekaligus menyebabkan terjadinya penurunan terhadap daya beli masyarakat. Melalui hasil temuan antara kuesioner sekaligus hasil temuan antara wawancara bersama dengan narasumber, maka dapat diketahui bahwa rencana kenaikan tarif PPN ini memberikan kondisi ataupun mempengaruhi kondisi ketimpangan sosial di Indonesia. Karena rencana tersebut memicu terjadinya penurunan terhadap daya beli masyarakat, entah itu kebutuhan dasar ataupun terhadap barang-barang keinginan mereka. Sekaligus terjadinya kondisi demikian menyebabkan atau memberikan pengaruh terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang seringkali disebut sebagai UMKM. Karena menyebabkan penurunan kuantitas penjualan dari UMKM dikarenakan adanya penurunan dari daya beli masyarakat, sekaligus menyebabkan lonjakan terhadap biaya operasional dari UMKM dikarenakan adanya kenaikan terhadap tarif PPN yang berdampak pada kenaikan dari harga-harga barang kebutuhan. Fenomena ini juga menyebabkan atau dapat dikatakan kurang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimaknai sebagai suatu bentuk keadilan secara menyeluruh dan kesejahteraan secara menyeluruh terhadap lapisan masyarakat dan berbagai bidang kehidupan. Berikut merupakan solusi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5 sekaligus oleh saya, yaitu di mana solusi pertama mengarah pada penyediaan subsidi langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah, di mana subsidi langsung dalam rupa dana secara langsung kepada mereka dengan penghasilan rendah ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian ataupun penurunan kesejahteraan akibat kenaikan tarif PPN. Solusi kedua adalah pengendalian terhadap harga barang pokok, di mana adanya program atau solusi ini bertujuan agar memastikan bahwa harga barang pokok tetap stabil, sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar atau esensial yang mereka miliki. Yang ketiga adalah penyuluhan dan pendidikan ekonomi untuk masyarakat yang rentan. Sangat penting bagi masyarakat untuk dapat memperoleh edukasi sekaligus penyuluhan mengenai bagaimana cara ataupun teknik untuk mengelola anggaran rumah tangga mereka dalam upaya menghadapi terjadinya kondisi perekonomian yang demikian. Yang keempat adalah peningkatan investasi pada sektor UMKM, di mana hal ini ditujukan untuk memberikan modal sekaligus insentif terhadap UMKM sehingga tetap dapat berkembang dan tetap dapat meneruskan UMKM mereka di tengah adanya kondisi perekonomian Indonesia yang terdampak atau yang kemungkinan terdampak oleh kenaikan tarif PPN. Serta solusi yang terakhir adalah penyusunan kebijakan pajak yang lebih inklusif, di mana hal ini ditujukan agar pemerintah lebih dapat mengulas kembali atau mempertimbangkan peluncuran kebijakan pajak yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kelompok yang bersifat rentan. Saat ini kita telah sampai pada bagian kesimpulan, di mana melalui
Fenomena ataupun rencana dari kenaikan tarif PPN dapat diketahui bahwa kondisi demikian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pola konsumsi dari masyarakat Indonesia. Sekaligus hal ini dapat memperlambat SDGs atau Sustainable Development Goals tujuan satu yakni mengentaskan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh responden dari kuesioner sekaligus hasil wawancara narasumber di mana menyebabkan terjadinya penurunan terhadap daya beli sekaligus mempengaruhi atau memberikan pengaruh signifikan terhadap seluruh lapisan masyarakat terutama mereka dengan penghasilan rendah. Maka dari itu, melalui hasil kuesioner sekaligus melalui hasil wawancara narasumber yang menjadi hasil temuan dari kelompok 5 dapat disimpulkan sekaligus menurut saya bahwa kenaikan tarif PPN tersebut selayaknya diikuti atau diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan baru yang dapat mendukung ataupun menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun menurut saya, kebijakan yang efektif untuk diterapkan adalah dengan pemberian subsidi secara langsung namun dengan tepat sasaran, yakni kepada mereka dengan penghasilan yang rendah sekaligus dengan pengendalian terhadap harga barang pokok untuk memastikan bahwa masyarakat ini dapat memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang mereka miliki. Serta berikut merupakan referensi yang digunakan ataupun dilibatkan oleh kelompok kami dalam proses penyusunan laporan, sekaligus saya gunakan dalam proses penyusunan presentasi. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih.